Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang bersama Bu Ois Nursidah, salah satu guru saya di sekolah SMP. Dan hari ini kita akan membahas terkait pendidikan. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah baik Ya. juga. Oke, sebelumnya boleh disampaikan terlebih dahulu terkait latar belakangnya. Oh iya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan sebelumnya saya Is Nursida SPDI. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Tasikmalaya ini sebagai guru PAI dan Budi Pekerti. Dan di sini saya mengajar sudah memasuki tahun ke-6. Dan di sini juga mungkin ini Akbar salah satu siswa lulusan di 2 tahun ke belakang ya. Mungkin seperti itu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan terkait pendidikan ya, Bu. Ya. Yaitu yang pertama, bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang? Ketika berbicara pendidikan ya, mungkin kalau saat ini pendidikan sudah mulai maju secara kualitas dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan di tahun-tahun sebelumnya. Karena alhamdulillah di Indonesia ini pada umumnya, terutama juga mungkin di Provinsi Jawa Barat, kalau SMK ya sudah memiliki atau memasuki era digital. Apalagi di sini sekolah SMK yang sudah berbasis digital, teknologi, dan juga aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan kemajuan teknologi. Nah, mungkin saat ini kami mengikuti kurikulum standar yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Juga apalagi di SMK di sini sebagai SMK pusat keunggulan gitu ya. Maka dari itu kurikulum yang digunakan di sini itu kekinian yang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga diminati oleh siswa-siswi di sini. Nah, bagaimana juga kita memandang pendidikan di masa yang akan datang, yang tentunya pendidikan ini memang harus berdasarkan atau sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya apabila perkembangan tidak mengikuti zaman, pendidikan tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak akan ada kemajuan dan juga tidak akan sesuai gitu ya, relevan dengan nantinya lulusan yang akan disalurkan baik itu kerja maupun melanjutkan pendidikan. Mungkin seperti itu. Oke, untuk selanjutnya tadi sudah 6 tahun mengajar ya? Iya. Nah, bagaimana tantangan yang dihadapi saat mengajar di sini? Iya. Selama di sini mungkin tantangan pasti ada, cuma alhamdulillahnya karena saya mengajar anak-anak di usia lanjutan, tidak lagi merintis dari awal karena pada dasarnya sudah memiliki basic masing-masing, basic pendidikan masing-masing. Cuma mungkin kendalanya itu di sini fasilitas yang memang masih sedikit ada masih perkembangan lah ya, tetapi masih bisa disiasati dengan berbagai macam strategi pembelajaran yang kami lakukan. Juga mungkin dari berbagai macam latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga sangat mempengaruhi proses di dalam pembelajaran. Mungkin itu aja tantangannya. Masalah teknologi kan ini sudah zamannya AI ya. Nah, bagaimana dari seorang pendidik terkait adanya AI itu? Oh iya, alhamdulillah mungkin karena terutama saya mengajar PPLG, jurusan PPLG yang berbasis teknologi termasuk AI, kami sebagai guru difasilitasi oleh sekolah untuk mengikuti berbagai macam pelatihan, baik itu yang didatangkan atau kita dikirim mengikuti BIMTEK ke luar kota atau ke industri juga termasuk. Makanya sekalipun saya bukan guru kejuruan, tetapi tetap pembelajaran menggunakan atau berbasis teknologi gitu. Jadi kita juga dituntut untuk mampu dan menyesuaikan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa harapan terhadap pendidikan untuk sekarang dan masa yang akan datang? Mungkin harapannya lebih kepada yang pertama, karena kan alhamdulillah secara konsep dan juga realitas pendidikan sudah sesuai dengan perkembangan zaman.
harapannya mungkin kepada peserta didik atau kita yang pelaku pendidikan juga lebih menyeimbangkan gitu ya antara perkembangan teknologi, perkembangan keilmuan dengan perkembangan kalau saya selaku guru agama kan dengan kerohanian gitu ya, dengan basic ke etika, kedisiplinan mungkin karena kalau tidak diimbangi percuma gitu ya karena kehidupan itu harus seimbang gitu maka harus diseimbangkan kebutuhan jasmani dan rohaninya mungkin seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir Ya. Pesan atau motivasi untuk para calon guru. Ya, oke mungkin pesannya guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Guru itu pekerjaan yang memang membutuhkan satu keikhlasan dan niat lillahi ta'ala gitu ya. Maka ketika kita sebagai guru hanya untuk mencari pekerjaan, maka tidak akan didapatkan. Karena apa? Kalau bekerja mah mending usaha gitu ya. Yeah. Karena bukan money oriented gitu. Ketika money oriented kan itu harus profit. Nah, yang pertama kuncinya adalah ridho, yang kedua ikhlas. Maka ketika itu sudah kita tempuh, apapun tantangannya pasti akan terlewati dan juga ketika dunia dikejar, maka akhirat pun akan mengejar gitu. Iya. Kan seimbang. Mungkin itu. Jadi jangan patah semangat. Pesannya apapun tantangan zaman kali ini, guru sekalipun bisa digantikan oleh teknologi, tetapi yang namanya teladan, figur itu tidak bisa digantikan. Dan jadi guru itu bukan hanya sebatas mengajar, tetapi mendidik yang terutama adalah teladan. Mungkin itu ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.